Akhir kita menyanyikan lagu untuk hari ini. Kita nyanyi yang kenceng supaya semangatnya lebih kenceng juga. Dun, enggak wis mbok jikoke botole mau. Botol saya takon jikoke mau. Limanya keliru ini tadi. 50 liter ya. Oh iya, sama Pak Potro ya Pak ya, konfirmasinya ya. Endi? Botol. Botol. Rene itu. Engko ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah yang subur, yang membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa. Petani sehat, mandiri, sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesiaku jaya sentosa, Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa. Petani sehat, mandiri, sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia jaya sentosa. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesiaku jaya sentosa. Petani BSM sehat, mandiri, sejahtera. Terima kasih. Kok ngelawer? Lewat belakang nanti. Gimana? Ya udah. Cukup. Baik teman-teman, ini agak molor ya, udah jam 11 ya, tinggal dikit waktunya. Enggak apa-apa. Nah nanti mungkin setelah materi, kemudian makan siang, kemudian nanti praktek. Tapi karena tadi ada yang bilang mungkin akan balik lebih awal, mungkin setelah makan siang kita foto-foto sebentar supaya mendapatkan momen foto bersama dan foto dengan Pak Bayu, gitu ya? Oke Pak Bayu, teman-teman sudah siap, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Ini kok ada terong ini. Tadi Pak, praktek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan sedikit ya materi yang belum. Jadi kalau kemarin kita sudah bisa sampai ke level 1005, ada satu lompatan lagi. Jadi kenapa saya buat program menjadi petani miliarder? Itu karena goal kami adalah di tiap-tiap desa, ini bukan hanya di tiap kota, di tiap-tiap desa akan ada muncul orang-orang sukses dari pertanian. Kenapa kok ini penting sekali Bapak Ibu? Ini jadi masalah besar ya. Anak-anak muda tidak mau jadi petani.
Kenapa mereka tidak mau jadi petani? Sebenarnya satu masalahnya, tidak ada contoh yang berhasil. Yang dilihat berhasil itu rata-rata pegawai. Karena apa? Pegawai yang punya pendapatan yang pasti. Jadi tahapan-tahapan sedikit saya ulang. Jadi setelah Bapak Ibu membuat LRT, Bapak Ibu punya kebun percobaan, Bapak Ibu punya penghasilan harian, punya 1.005. Nah, sekarang yang level tertinggi kita adalah di Intansari. Intansari itu adalah singkatan dari Integrasi Pertanian Desa Mandiri. Mandiri ini Bapak Ibu bukan hanya mandiri di pertanian. Mandiri di pertanian itu meliputi mandiri pupuk, mandiri benih, mandiri produksi, dan mandiri pangan. Karena visi kami adalah membangun pertanian, membangun kesehatan, dan membangun kesejahteraan. Salah satu yang kedua adalah juga mandiri kesehatan. Saya kasih contoh di Intansari. Seandainya Bapak Ibu berpikir nih, orang mau jadi sukses dari desa mudah atau susah kira-kira? Yang selama ini pandangannya Bapak Ibu. Mungkin atau tidak? Kalau selama ini tidak mungkin. Bapak Ibu kan pasti berorientasi pergi ke kota, betul kan? Padahal minta maaf. Untuk menjadi orang sukses Bapak Ibu, di kota itu jatuhnya terhebat, itu cuma jadi pengusaha trading. Tetapi kalau Bapak Ibu di desa, Bapak Ibu akan memiliki banyak sekali usaha. Saya minta maaf secara jujur. Orang menjadi pengusaha Bapak Ibu punya pabrik, itu kan sulit, betul ya? Ketika Bapak Ibu saya bilang punya pabrik itu mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Tetapi Bapak Ibu tahu enggak artinya pabrik itu apa? Memproduksi dan menjual. Menjual apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi yang dimaksud dengan sistem pabrikasi. Pabrik itu adalah sistem produksi, sistem marketing. Apa yang diproduksi dan dimarketing adalah yang dibutuhkan. Ayo kita tarik mundur sama-sama. Apa yang dibutuhkan manusia seumur hidup? Makanan, kesehatan. Betul ya? Nah, pertanyaannya satu. Kenapa yang dibutuhkan seumur hidup itu loh kita tidak mau menyediakan? Saya mau tanya jujur, Bapak Ibu bisnis makanan, bisnis pertanian, bisnis peternakan, 100 tahun ke depan kira-kira masih dimakan enggak? Kenapa enggak kita mengerjakannya? Kita seringkali berpikir, loh ini loh pangsa pasar yang begitu luas. Semua orang butuh. Pertanyaannya kan satu, kenapa mereka tidak buat? Karena rugi. Betul atau tidak? Karena tidak tahu caranya. Nah, karena itu saya mengharapkan dengan sangat, Bapak Ibu kan sudah belajar ilmu kami semuanya. Saya minta tolong pulang dari sini wajib buat pabrik. Pabrik itu bukan uang, pabrik itu bukan modal. Saya ketika pertama kali bangun pabrik herbal Bapak Ibu, modal saya cuma 50.000. Saya ulangi, pertama kali saya bangun pabrik herbal, modal saya cuma 50.000. 50.000 itu saya beli jerigen satu, saya beli bahan-bahan. Itu awal muasal saya buat pabrik. Dari sana jadi, saya putar. Sampai akhirnya baru setelah 1 atau 2 tahun setelah jadi, baru itu bisa menjadi jalan. Setelah itu jalan Bapak Ibu, karena saya waktu itu butuh uang banyak, butuh uang 12,5 miliar. Waktu itu produk saya laku, tapi laku murah sekali. Yang beli salah satu perusahaan multilevel terbesar di Indonesia. Pada waktu itu. Jadi pertama tahun 2010 itu produk saya itu hanya untuk melayani satu perusahaan multilevel di Jakarta.
Itu pabriknya belum ada. Tapi setelah itu jalan semuanya, baru saya bisa mencapai produksi yang sebenarnya. Nah, tapi intinya satu. Yang dimaksud pabrik itu adalah tempat produksi dan marketing. Bapak Ibu ada potensi membuat pabrik. Yang pertama pabrik pupuk, yang kedua pabrik pakan, yang ketiga pabrik sayur, yang keempat pabrik ikan, pabrik ayam, pabrik sapi, pabrik kambing. Memang mulainya dari kecil. Saya kasih contoh, berapa waktu yang kita butuhkan untuk kita betul-betul menjadi pabrik yang besar. Saya katakan hanya waktu 3 tahun. Dalam teori gara-gara Bapak Ibu dan terakhir di Intansari, ini kita sudah sama-sama akan menjadi besar. Saya kasih contoh, ini ada kelompok tani. Saya kasih contoh ya, kelompok tani. Di desanya ada berapa warga Pak kemarin? 6.500, betul ya? Ada 1.000 kakak, 1.000 kakak ada? Anggap aja 1.000 kakak, saya tunjukkan. Di desa itu pusatnya jadi miliarder gampang. Tapi Bapak Ibu harus jadi penggeraknya di sana supaya bisa membuat pabriknya. Contoh, satu desa dengan 1.000 kakak, seandainya setiap rumah punya 10 ekor ayam, banyak atau sedikit? Bukan, satu keluarga punya 10 ekor ayam itu banyak atau sedikit? Tapi karena warganya ada 1.000, jadi banyak, betul kan? Saya tunjukkan dulu, teori cara berpikir kita. Setiap rumah kakak ada 10 ekor ayam. Setiap bulan telur 10, betul ya? Berarti berapa telurnya setiap bulan? Kali 1.000 kali 10. Berarti berapa Bapak Ibu? 100.000 telur. Yang dikonsumsi separuh untuk warga desa. 50.000. Yang ditetaskan 50.000. Anggap aja yang netas 40.000. Berarti produksi ayam per desa berapa? 40.000. Kalau semua peternak ini pelihara sendiri, jelas ayamnya tidak mungkin dimakan sendiri kan? Tapi saya mau tanya, orang kota butuh ayam enggak? Pasti atau tidak? Pasti. Kalau di satu desa ada ayam 40.000, butuh pakan enggak? Pakannya untuk 40.000 ini, seandainya pakan sudah bagus, itu kali 4 kilo, ini ketemu 160 ton per bulan. Butuh pabrik tidak? Tolong Bapak Ibu yang mulai ngerintis pabriknya. Nanti saya akan jelaskan langkahnya bagaimana sampai ke sini. Jadi satu desa punya potensi segini. Itu cuma satu rumah 10 ekor ayam. Kalau seandainya Pak, kalau seandainya 40.000 ekor ayam, siapa yang mau beli? Banyak. Rumah makan sehari jualan habis 10 itu banyak atau sedikit kalau cuma ayam? Sedikit. 10 kali 30 berarti berapa? 300. Berapa ratus ada warung. Terus yang kedua, sudah saya ngomong ayam dan perlengkapannya. Berarti kalau sudah ayam berarti butuh beras, nasi enggak kira-kira? Butuh. Nasinya Bapak Ibu untuk warga desa saja 1.000 kakak, 25 kilo kali 1.000 kakak, 25 ton. Kalau digandengkan dengan ayamnya, ayam dibagi, satu ekor ayam kalau dipotong kan jadi 4 kalau ayam kampung ya. Berarti 1 kilo beras, saya itu punya warung Bapak Ibu, jadi saya itu ngitung sampai ke situ. Jadi 1 kilo beras kan jadi 10 porsi. Betul ya? Jadi 2 ekor 1 kilo beras itu rumusnya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa jual ayam 40.000, kalau digandeng dengan berasnya itu ketemu 20 ton per bulan. Kenapa saya dulu ngotot masuk ke desa-desa, saya cuma mikir satu. Semua kepala desa tanah bengkok ditanami padi, kebutuhan padi kita aman.
Itu planning saya. Jadi untuk warga sendiri dimakan, kan baru pelihara ayam kan tetap butuh nasi kan. Nah untuk yang dijual sama 20 ton per bulan. Yang berikutnya lagi yang dibutuhkan, kalau sudah jual ayam, jual ada nasinya, berarti jual sambelnya, betul enggak? Sambelnya yang dibutuhkan apa? Semanggi, kemangi, tomat, timun, terong. Minta maaf, cuman gara-gara kita pelihara ayam dengan paketannya. Ini yang harus kita sediakan. Kalau kita hitung ini per bulan sudah berapa ratus juta Bapak Ibu kira-kira. Ayam berapa harganya satu ekor? Anggap aja 40.000 boleh ya. 40.000 kali 40.000 berapa? 160 juta. Ayamnya ini kali 40.000. 4 kini 16. 02 tambah 0-nya 3 Pak, berapa ini? 1,6 M. Katanya di desa itu miskin. Padahal kalau cuma pelihara ayam 10 saja tiap rumah, 1 bulan 1,6 M loh Bapak Ibu. Bisa enggak ada orang desa miskin kalau begini caranya? Loh Pak, pakannya kan mahal, jangan beli. Tolong Bapak Ibu yang sudah tahu cara membuat pakan, produksilah di sana. Kalau pakan pabrikan 7.000 termurah, Bapak Ibu harus membuat pakan termurah, 2.500 atau 3.000 jualnya. Ada enggak orang jual pakan harga 3.000? Enggak ada, karena enggak ada ya Bapak Ibu yang buat. Betul atau betul kira-kira? Dari mana? Dadaknya kan sudah ada, betul enggak? Produksi hampir 25 ton sampai 50 ton per bulan itu banyak atau sedikit dadaknya? Tinggal tambah asola sudah paling gampang, sudah ilmu paling tidak usah sekolah. Dedak ditambur asola dijadikan pakan sudah murah atau belum kira-kira? Murah. Harganya jadi ayamnya murah atau tidak? Murah. Mau perang harga berapapun ayo. Artinya apa? Begini loh, sekarang saya gugah Bapak Ibu, Indonesia lagi krisis tentang masalah pekerjaan. Hari ini pengangguran pasti akan lebih banyak. Ke depan pengangguran lebih banyak. Anak-anak muda tidak mau jadi petani, mau kerja pabrik pakai robot. Mau masuk pegawai negeri semua. Mau jadi apa? Mau jadi ABRI semua atau polisi semua kan tidak mungkin. Karena itu tidak ada cara lain. Ayo kita bangkit dari desa. Ciptakan perusahaan-perusahaan di desa. Loh Pak, kalau begini apa yang terjadi? Tidak ada pengangguran di desa. 50 ton beras itu berarti anggap aja dengan kita butuhkan sekitar 80 ton gabah per bulan. Umurnya padi 4 bulan, berarti butuh 320 ton. 320 ton, kalau produksi cuma bisa sampai 10 ton itu kalau bisa. Itu butuh 320 hektar. Tidak ada tanah nganggur di desa. Betul ya? Pertanyaan nanti paling gampang, orang pasti bilangnya begini, jual di mana? Percayalah Bapak Ibu, di kota tidak bisa dicangkul tanahnya. Ngaspal semua. Seandainya mereka bisa tanam sayur cuma untuk harian, kebutuhannya. Tapi beras mereka butuh. Ayam mereka butuh, telur mereka butuh. Sayur mereka butuh. Karena itu Intan Sari, integrasi pertanian desa mandiri. Ini adalah solusi satu-satunya untuk petani itu bisa bangkit. Kalau dengan cara ini Bapak Ibu, siapa yang menjadi pedagang? Saudara-saudara kita di desa. Dan inilah yang saya sebut dengan nama koperasi atau gotong royong. Yang pintar pelihara ayam. Yang pintar tidak bisa pelihara, kalau tangannya nanam-nanam matian, sudah kerja di pabrik. Buat pakannya. Sehingga apa? Semua saling bersinambungan.
Siap Bapak Ibu? Tapi saya minta tolong. Bapak Ibu ngomong gini ke masyarakat tidak akan dipercaya. Kalau tidak ada contoh jangan ngomong. Paham maksud saya? Contohnya bagaimana? Saya minta tolong. Mulai dari ini. LRT 3x3 300.005. Sudah sampai di sini, ini sekolahnya Bapak Ibu. Setelah sekolah lulus, baru cerita satu desa itu loh jadi murid. Ayo sampai di sini, mudah atau susah? Mudah Pak, lihatnya. Mudah ngomongnya, betul ya. Nah, kalau dengan cara ini Bapak Ibu, tidak ada yang tidak mungkin. Dan semua rasional. Kira-kira muluk-muluk enggak kalau ini? Wajar atau tidak? Ada kesulitannya di mana kira-kira kalau lihat ini? Ada kesulitan Pak, nanti kalau ayamnya mati bagaimana? Dikubur. Nah, terus yang penting lagi satu, gerakan kita adalah gerakan dilarang sakit. Lah itu adalah kelebihannya Bapak Ibu. Artinya kelebihannya Bapak Ibu itu begini loh. Kalau tujuan kita buat ternak sehat, sayur sehat, ikan sehat, semua sehat. Kira-kira harga jual kita ini dipilih orang atau tidak kira-kira? Dipilih. Mimpikan saja Bapak Ibu. Tempatnya Bapak Ibu, di desanya Bapak Ibu, di shoot, di video, sekarang sosmed luar biasa. Tampilkan sebentar aja loh desanya Bapak Ibu jadi desa yang paling terkenal. Kalau saya minta tolong, satu keluarga 10 ekor ayam, kan tidak perlu pakai utang bank kan? Tidak usah disuruh lupa sekarang sudah punya. Betul atau tidak? Masalahnya kan cuma satu, tidak bisa ngasih makan. Akhirnya dilepas, hidup terserah, mati terserah. Lah, kalau tidak ada yang membina, tidak ada yang meluruskan, tidak ada yang mau berkorban untuk membuat sistemnya, tidak bisa. Jadi saya minta tolong dengan sangat. Mulai. Goalnya bukan untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang cuma kepengen untuk jadi orang kaya, buang jauh-jauh keinginan jadi orang kaya. Jangan jadi orang kaya. Karena kalau Bapak Ibu kepengen jadi orang kaya, berarti tidak pernah jadi orang kaya. Karena cuma kepingin terus. Bapak Ibu harus menjadi orang kaya sekarang. Bisa berkata alhamdulillah. Bersyukur. Orang kaya itu cuma satu. Bisa berkata alhamdulillah. Itu sudah kaya. Kondisi kita berapapun kaya. Terus kalau sampai dibawa ke level ini terpaksa lebih kaya. Cuma terpaksa saja. Terpaksanya di mana Bapak Ibu? Begini loh. Seandainya Bapak Ibu sudah bisa membuat semuanya, Bapak Ibu bisa handle semuanya. Anggaplah minta fee. Karena ini saya yang ngelola semua, saya bantu jual, saya bantu cuma saya minta 10% ya. Manis enggak kira-kira 10%, seandainya 1 bulan omset 2M gitu aja kan sudah lumayan 200 juta duduk manis. Terus yang kedua, seandainya petani diperlakukan seperti ini, bahagia enggak petaninya? Ikhlas atau enggak? Pembelinya ikhlas atau enggak? Ingat baik-baik, berdagang itu butuh keikhlasan. Saya nyebutnya win-win solution. Di dalam bisnis, nomor satu bisnis itu adalah membangun hubungan persaudaraan. Jangan pertama kali menjual, jangan. Orang menjual itu sudah bangun tembok. Nomor satu bisnis itu persaudaraan, silaturahim. Dan yang kedua ketika kita berdagang ikhlas. Supaya apa? Rezeki kita jadi barokah. Ikhlas itu begini loh. Pembeli harga 1.000, penjual harga 1.000, kita ambil keuntungan 10%, pembelinya beli 1.100. Bukan main kesempatan. Petani untung, pembeli bahagia. Orang tengah itu menerima rezekinya. Dan itu fair gitu loh. Yang sekarang yang terjadi kan tidak begitu. Dijual semahal-mahalnya, dibeli serendah
Ya petani teriak, pembeli juga marah, itu yang membuat tidak berkah. Jadi kalau kita bisa nanti dari Bapak Ibu akan menjadi pemimpin di masing-masing daerah. Saya minta tolong berbisnislah yang berkah. Bisnis berkah itu Bapak Ibu, pembeli tahu harga konsumen apa produsen. Produsen tahu harga konsumen, tapi dia melewati Bapak Ibu nanti sebagai pemimpin karena cuma menghargai jasanya Bapak Ibu sudah melatih mereka. Paham maksud saya di sini? Jadi kita tidak bisa kerja sendiri. Kalau Bapak Ibu berhasil itu karena didukung oleh banyak orang. Kalau dengan cara ini kira-kira desanya maju atau tidak? Ada kemiskinan enggak di desa? Kalau kepengen jadi nyalon kepala desa ini enggak usah disuruh Bapak Ibu. Dipaksa malah sama rakyatnya, betul kan? Nanti ngomongnya begini, saya ini loh enggak mau jadi kepala desa, dipaksa saja lah gitu toh. Terpaksa. Jadi posisi apapun, jadi dewan, jadi bupati, kalau mau ngerintis dengan cara ini yang dicari rakyat, betul atau tidak? Saya berdoa Bapak Ibu yang masih muda-muda, yang tua-tua jangan ya. Yang masih muda-muda jadilah pemimpin. Jadilah pemimpin masa depan. Karena apa? Bangsa ini lagi butuh Bapak Ibu, butuh kita semuanya. Sampai di sini ilmunya masih sulit atau gampang? Terlalu gampang. Bapak Ibu sudah mulai berubah cara berpikirnya. Jadi sudah jangan lagi bingung kalau kepengen buat pabrik mudah atau susah kalau dengan cara ini. Pabrik itu bukan gedung, pabrik itu bukan bangunan, pabrik itu sistem. Jadi ketika Bapak Ibu di rumah mulai belajar ngomong sama istrinya, sama suaminya, sama keluarganya. Saya sedang buat pabrik pupuk. Saya sedang buat pabrik pakan. Begitu, semua orang tertawa, betul enggak? Enggak apa-apa, itu adalah semangat bagi kita. Ketika saya ngajari orang menjadi miliarder Bapak Ibu pertama kali, rumah saya aja masih kontrak. Rumah itu masih kontrak, saya sudah berani ngajari orang jadi miliarder dengan teori 10 ekor ayam dan 1 ekor kambing. Saya cuma bersyukur ketika saya seminar tidak ada yang tanya ke saya, Pak Bayu sudah jadi miliarder atau belum? Telat orang-orang tanya, tanyanya baru sekarang. Sudah jadi miliarder atau belum? Sekarang sudah tidak perlu jawab saya. Nah, dari sana Bapak Ibu itu menjadi semangat. Akhirnya apa? Bapak Ibu paling dikatakan orang gila nanti. Orang stres gitu kan. Tapi ingat baik-baik, tidak peduli kata orang, lakukan. Saya berkata begini Bapak Ibu karena ini sudah berkali-kali saya lakukan. Bukan hanya sekali saya melewatinya. Setiap daerah baru saya buka dengan konsep yang sama. Kayak contoh, setiap tempat pelatihan kami, kalau ini sudah jadi miliarder semua ini sudah sistemnya sudah jadi sistem pabrikan, sudah saya tutup, tidak terima untuk pelatihan. Kami akan buka lagi daerah baru dari nol lagi. Saya akan membuktikan dari nol lagi, dari nol lagi, dari nol lagi seperti itu. Itu yang saya lakukan berkali-kali. Jadi kayak tempat ini setelah 3 tahun ya sudah selesai tugasnya. Saya akan tinggal buat lagi yang baru lagi. Karena apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat tempat kami yang sudah jadi, yang sudah besar, yang sudah banyak ternak dan sebagainya, Bapak Ibu tidak akan pernah mau membuat. Bapak Ibu cuma bilang, oh iya modalnya banyak gitu loh. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat tempat-tempat sederhana, Bapak Ibu akan berkata, kalau cuma begini saya bisa buat, betul enggak? Siapa yang sudah kesini dan sudah ngomong, kalau cuma gini aja saya bisa buat, sudah ada? Dalam hati sudah? Itu tujuan saya. Semua tempat pelatihan kami buka awal, semua sederhana. Supaya Bapak Ibu langsung berkata dalam hati, oh cuma begini aja saya bisa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah lihat tempat kami yang sudah modern, semua sudah bagus, Bapak Ibu pasti berkata, ini modalnya dari mana? Paham maksud saya? Jadi saya minta tolong, besok ketika mulai jangan besar. Mulai dari kecil, mulai di
dihina orang, mulai ditertawakan, mulai tidak dipercayai, tapi terus melangkah. Dan ketika orang melihat, mereka langsung berkata, kalau begini saya bisa lebih bagus. Itu Bapak Ibu lulus jadi seorang guru. Guru itu kan menyediakan punggungnya untuk diinjak, betul atau tidak? Supaya anak-anaknya bisa naik lebih tinggi. Jadi saya minta tolong, materi kita Bapak Ibu sederhana. Materi kita ini sebenarnya dari 10-15 tahun lalu saya tidak pernah berubah materi. Materi saya cuman cukup ini. Ada satu channel YouTube yang buat itu orang Malaysia. Itu pernah sekolah di tempat kami, dia rombongan, itu pertama kali YouTube baru terkenal. Jadi dia bilang yang dibawa orang Malaysia, saya juga bahasa Inggris tidak 100%, mereka juga bahasa Indonesia tidak ngerti. Karena itu mereka saya suruh ngomong bahasa Indonesia, mereka translate ke Inggris. Dan itu yang pertama kali saya buat video, itu tahun 2000, ya 10 tahun lalu. Dan materinya sama. Nah, karena itu saya bersyukur, berterima kasih karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang luar biasa. Saya minta tolong, kalau punya uang, tolong simpan di bank. Kalau tidak mau simpan di bank, boleh belikan emas, jangan dibelikan tanah ya. Belikan emas saja atau apa gitu, supaya waktu krisis ini Bapak Ibu aman. Mulai usaha dari sekecil mungkin. Tujuan dari sekecil mungkin itu ada tujuannya, ada visinya Bapak Ibu, ada misi yang saya harapkan. Supaya Bapak Ibu bisa jadi guru yang baik. Nanti Bapak Ibu bisa cerita ke temannya, ke tetangganya, ke saudaranya. Saya dulu juga mulai dari kecil. Anggap aja ini main-main. Tapi percayalah 3 tahun ini akan sudah jadi miliarder. Oke, materi sedikit ini untuk membuka. Saya akan lanjutkan dulu hutang saya. Sebelah sini berapa orang kemarin? 5 orang ya. Oke, mari silakan sini dulu. Soalnya waktunya kesita lama ini tadi. Tes, cek, cek. Sudah nyala, sudah, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta dari Blitar, Pak, atas nama Mustafa yang diberi oleh orang tua kami, Pak. Teman-teman ini memberi nama Pak Top gitu, Pak. Jadi top. Orang paling top sak Blitar. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kepada teman-teman. Ini saya itu punya unek-unek, artinya punya pemikiran yang kemarin mau saya tanyakan tertunda sampai sekarang. Jika lawan nanti kurang cocok mungkin di materi ini Pak, mohon maaf, mohon izin sama teman-teman. Intinya saya ini curhat kepada Pak Bayu kan itu ya. Monggo Bapak. Terima kasih. Pertama kami itu kemarin Pak di hari puasa itu kebetulan dapat rezeki panen cabai Pak ya. Baik. Tapi alhamdulillah waktu itu hujannya kan luar biasa. Alhamdulillah ya. Ya. Cabai kami itu kena masalah yaitu masalah porong atau petek bahasa kami ya Pak ya. Jadi busuk separuh, sepertiga, seperempat itu. Dan itu kami telateni Pak, kami syukuri. Saya kumpulin mungkin berkisar 600 kilo atau 1 ton cabai itu enggak salah. Nah itu saya tumpuk di tong Pak. Kemarin dengan materi limbah keluarga, iya. Nah ini juga limbah keluarga, juga limbah pertanian Pak. Betul. Jadi mohon maaf, mohon izin bila mana ini keluar dari rel itu Pak ya. Jadi kami itu penasaran dengan cabai yang kena porong atau petek ini sebanyak sekarang mungkin sudah tinggal 1 tong penuh Pak ya, tapi belum saya apa-apain Pak itu. Jadi 5 bulan jalan ini kami diamin saja. Kebetulan saya nunggu dulu kemarin cita-cita ke Telomoyo tapi sana padat. Betul. Jadwalnya akhirnya
jatuh di Banyuwangi ini. Alhamdulillah kami juga menunggu. Dengan adanya ini teman-teman juga tanya, Pak Top, siapa tahu ya untuk cabai yang busuk kena porong atau petek itu, nanti gimana caranya dimintakan ilmu kepada Pak Bayu, nanti di Banyuwangi bisa ada manfaat dan barokahnya. Betul. Kan gitu. Jadi alhamdulillah yang pertama pertanyaan kami itu Pak, jadi mungkin teman nanti punya kasus sendiri-sendiri Pak, ini juga raja-raja kasus semua Pak ini Pak. Ini jadi gara-gara semua ini Pak ya. Jadi untuk sementara karena mengingat waktu dan mungkin nanti penyanyi dari Pak Bayu juga mungkin enggak sedikit, sebelumnya mohon maaf dan saya berterima kasih. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Patek itu penyakit ya Pak ya? Penyebabnya apa itu ya? Jamur disertai virus ya. Kalau sudah kena satu terus dibawa binatang nyebar kemana-mana. Kan gitu kan Pak ya? Tapi saya mau tanya, seandainya itu salah satunya ada virus di dalamnya. Nah, kalau untuk membuat vaksin itu gimana kira-kira caranya buat vaksin? Virus harus dilemahkan. Tapi saya harus katakan jujur, virus itu Bapak Ibu, itu pengapesannya ada dua. Yang pertama oksigen dan yang kedua sinar matahari. Karena itu kalau orang kena TB, orang sakit TB, dokter selalu bilang rumahnya harus terang, gitu kan? Jendela harus dibuka, kalau perlu dikasih genteng kaca, kan gitu kan? Tujuannya ada sinar matahari masuk dan itu bisa membunuh bakteri dan virus. Nah, kalau seandainya Bapak sekarang punya virus nih, punya penyakit yang disimpan, supaya ini menjadi obat bagaimana caranya kira-kira? Dilemahkan. Karena dia tidak tahan oksigen berarti perlu dikasih oksigen atau tidak? Tidak boleh. Nah, tapi cuman dia dilemahkan, dibuat dorman supaya dia lemah, ketika dia disemprotkan menjadi antinya. Kan betul kan? Berarti cara buatnya gimana kira-kira Pak? Loh, saya tanya Bapak ini kira-kira gimana cara buatnya? Kalau saya bisa sudah jadi Pak. Tapi alhamdulillah semangat Bapak tidak putus asa. Ini kalau orang putus asa kan cuma dibuang di sawah malah nyebar kemana-mana. Betul kan? Tapi Bapak sudah lakukan hal luar biasa, dimasukkan tong. Nah, sudah luar biasa. Sekarang cara membuatnya supaya ini lebih mahal dari cabenya. Loh ini. Sudah coba bayangkan Bapak Ibu. Tanaman kena patek kalau di pasar dinyek, betul ya? Dibuang-buang berserakan di jalan-jalan. Kalau orang tidak tahu itu jadi masalah. Tapi ingat baik-baik, di belakang masalah ada berkah. Caranya bagaimana? Ya kita lemahkan saja. Ngelemahkannya bagaimana? 20% barang aktif ditambah 80% air kelapa. Ditutup rapat, lupakan, sudah jadi Pak. Loh, air kelapanya ada enggak Pak? Loh ya belum jadi Pak. Kenapa kok air kelapa Bapak Ibu? Air kelapa itu adalah air yang paling hebat di dunia. Coba ada orang keracunan dikasih minum air kelapa, racunnya mati. Yang lebih keren lagi satu, antibiotik. Antibiotik itu obat kimia, betul kan? Minum antibiotik sama air kelapa, antibiotik tidak bereaksi. Nah, penyakit juga sama. Masukkan air kelapa, maka penyakit akan berubah menjadi obat. Tapi syaratnya satu ya, kalau ini nyebutnya jadi nutrisi Pak di tempat kami. Ini masukkan drum tutup rapat, selama 2 minggu sudah jadi. Jadi nutrisi, dosisnya 50 mili per 15 liter. Satu tangki 3 tutup kalau agak 5 besar itu, 50 mili. Berarti kalau ini bahan utamanya cabai, cocoknya untuk apa? Cabai. Ya sudah selesai. Disinilah cara menjual Bapak Ibu, cabai lebih mahal daripada cabainya. Saya kasih contoh. Waktu itu harga berapa Pak?
60.000. Nah, satu itu ada berapa kilo kira-kira waktu itu, Pak? 50, 600 kilo. Baik, ini ya. Ini saya tunjukkan, Pak. 600 kilo kalau kali harga 60.000 berarti ketemu berapa ini? 36 juta ya. Betul kan, Pak ya? Terus habis gitu Bapak kan punya 600 ditambah air kelapa. Kali air kelapanya berarti ini kan 20%, 80%. Berarti air kelapanya 4 kali lipat. Berarti ketemu berapa, Pak? Ya, 2.400 kilo ya. Kalau ini dikalikan Bapak jual dengan harga 40.000 saja, ketemu berapa, Pak? $96 juta, betul ya? Banyak mana Pak cabenya atau busuknya? Enggak, banyak mana harga cabai kalau dijual cabai sama dijual busuk? Jangan dibusukkan loh ya. Bapak Ibu, ini adalah trik. Di belakang masalah ada berkah. Contoh ketika Bapak Ibu tanam kangkung, tanam bayam, enggak laku. Paling kangkung harga 5.000, 10.000, kasihkan ayam. Ayam sudah over, harganya ayam lebih mahal daripada harganya sayur. Enggak laku lagi, jadi set PT. Set PT lebih mahal lagi. Jadi itu adalah bonus ketika orang bertanggung jawab. Itulah cara mendapatkan rezeki dari pertanian. Itu perlu ditambah katalis enggak, Pak? Enggak perlu. Enggak perlu, Pak. Itu nanti cuma jadi nutrisi bukan bumi. Bukan nutrisi tanaman untuk cabai. Tapi nutrisi yang mengandung antibakteri dan antivirus. Itu bonusnya. Itu bonusnya. Gini, sorry. Jangan tanya gitu dulu, Pak. Setelah buat, Bapak praktekkan. Setelah praktekkan, ceritakan di situ. Oh gitu ya. Oh iya, siap. Jangan takut, Pak. Percaya saya sudah ketemu saya kok sudah. Apalagi mari. Ya, siap sama-sama. Sebentar, mari mic-nya ke belakang dulu. Di sini senangnya pertanian, Bapak Ibu. Jadi kalau pertanian itu hidup itu ya gara-gara ini. Ayo mari, monggo Bapak. Oh di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Makim, juga dari Blitar, Pak Bayu. Baik. Ini dari teman-teman Blitar. Yang saya tanyakan begini. Untuk dukuh kami itu hambarannya 72 hektar. Baik. Ya, itu dukuh. Terus Mbak Nyurip, kalau sedesa Sumberingin insya Allah ada 150 hektar. Tapi untuk dukuh kami ini 72 hektar. Masa MT1, masa tanam 1 itu kebanyakan, tidak kebanyakan tapi semuanya menanam padi. Baik. Ya. Untuk MT2 itu petaninya juga menanam padi, juga menanam jagung. Menanam padi cuma 30%. Yang saya tanyakan, ini untuk penanaman padi itu ada wereng, kok wereng ya enggak? Seperti burung. Ya, ini cara menanggulangi burung dan tikus. Baik. Karena yang menanam padi cuma 30%. Kenapa kok 30%? Karena airnya tidak cukup. Kalau airnya insya Allah cukup, Pak Bayu. Gitu. Tapi yang 70% itu nanam jagung. Nanam jagung ternyata sekarang itu harganya melunjak. Ada 100%, yang dulunya cuma 400, sekarang jagung PT itu hampir 860.000 per kilo. Oh, untuk benih Pak ya? Ya benih. Baik. Ya. Yang saya tanyakan ini
menanggulangi manuk Tikus. dan tikus. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tikus sama burung itu takutnya sama apa, Pak? Kalau burung lawan tikus sama itu burung hantu bisa. Terus kalau yang hama alami lainnya pakai ular, takut enggak? Burung dan tikus takut enggak sama ular? Atau ularnya yang takut sama tikusnya? Begini, burung dan tikus itu takutnya sama ular. Terutama tikus, paling takut ketemu dengan ular. Berarti Bapak Ibu harus membuat sesuatu yang berbau tikus, yang berbau ular. Kalau hasil penelitian saya, ada 2 tanaman Pak, kalau digabung baunya seperti ular, yaitu sambiloto dan gadung. Tahu sambiloto dan gadung? Nah, sambiloto cari yang masih seger kalau boleh. Sambiloto 1, gadung 1. Nah, Bapak Ibu kan sudah mulai buat set PT kan? Lah itu dicampurkan di set PT yang sudah jadi. Itu nyemprotnya ndak harus semuanya. Semprotnya itu hanya 2 meter di pinggir-pinggir gitu aja, tikus ndak berani masuk. Memang terus terang ini tidak membunuh tikus. Cuman begitu tikus masuk ke situ, ini kok baunya ular, dia balik lagi. Karena dia tidak membunuh, makan tetangganya yang tidak disemprot. Nah ini fair, saya katakan fair. Karena apa Bapak? Serai binatang itu, ini sugesti, ini percaya atau enggak ya kita tidak tahu ya, mitos atau enggak ya. Kalau dia kita jahati, dia akan semakin jahat. Terus yang kedua, bagaimana ke depannya menanggulangi? Banyak orang menggunakan burung hantu boleh. Burung hantu juga makan pipit, makan burung. Cuma masalahnya karena dia burung hantu keluarnya malam. Burung tidak keluar malam. Kalau malam burungnya tidur, tikus yang keluar malam, kan gitu kan. Berarti yang kedua, saran saya satukan ini kelompok tani, Pak minta ke pemerintah jaring burung lah. Itu kan dapat proyek bantuan banyak kalau jaring burung, kan murah itu. Di mana? Usul. Kalau tidak diusulkan mereka tidak bisa buat anggaran. Usulkan. Jadi kalau mengatasi tikus itu, sambiloto dan gadung diproses seperti ZPT, nyemprotnya kalau pas tidak hujan bisa tahan sampai 2 minggu. Dan tanaman sendiri ketika disemprot dengan sambiloto dan gadung, aromanya dia sudah muncul aroma ular. Nanti juga ada yang tanya lagi, Pak kalau gitu nanti kalau ularnya datang gimana? Tenang saja, ular itu takut dengan manusia. Tidak masalah. Itu Nje, bisa dipahami Pak Nje? Ya. Monggo lagi yang dari grup sini dulu, mari silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebelum bertanya, ya mohon maaf sebelumnya Pak. Mari. Saya ini anak petani. Iya. Tapi dari kecil tidak pernah diajari tani. Oh iya, hampir semua begitu, Oh, tenang gitu, Pak, saja. ya. Dicurhat ini Pak. Ini tapi di rumah ada lahan Pak, gitu. Alhamdulillah. Ini tanpa disuruh pun saya punya keinginan, masa anak petani bukan jadi petani kan gimana gitu kalau kata saya. Betul. Jadi masuk pertanyaan pertama, di rumah ada ayam pelung Pak. Alhamdulillah. Ada ayam pelung lumayan Pak, sekitar belasan sih, tidak terlalu banyak. Sudah telur sendiri, sudah netaskan sendiri atau Nggih, masih beli? Sudah. Baik. Sudah Induk bisa netas sendiri. jantan betina pelung? Jantan betina pelung. Berarti pelung asli ya masih Pelung ya? asli, Oke, nggih. baik. Nah itu sambil lalu minta saran dari panjenengan, apa saya tetap meneruskan pelungnya saya yang di rumah atau ayam kampung itu Pak? Baik. Oke, nomor 1. Nggih. Nomor 2 agak melenceng sih sebenarnya, bukan dari ayam, dari anu Pak, apa? Pepaya. Baik. Pepaya daerah istri saya itu sampai sekarang nggak laku Pak. Baik. Pepaya California. Baik, Itu pas murah sampai ini ya. nggih, bukan hanya murah Pak, sampai bosok di pohon. Lahan gitu ya. Harga berapa di sana Mas? 500?
sampai gak anu Pak, gak ada pedagang yang mau Nggak ada ngambil. yang beli ya? Nggih, sampai gitu. Saya punya inisiatif bisa nggak kira-kira pepaya yang masak ataupun masih muda dibuat pupuk? Baik. Nggih, nomor 2. Yang terakhir, kita kan habis ini mau pulang ke kampung masing-masing. Siap. Jadi saya pribadi mewakili teman-teman minta tips hidup sehat ala Pak Bayu. Sekian. Baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu kalau sudah sekolah bersama kami, kalau sudah tahu barang tidak laku, barang dibuang berarti harusnya diapakan? Diambil. Saya kasih contoh. Pernah tahu orang jual jus di pinggir jalan? Jus buah, itu kan disaring. Betul enggak? Lebih, kan ampasnya banyak enggak? Kalau seandainya cari 10 kilo gitu aja banyak, bisa dapat enggak ampasnya jus itu kadang-kadang. Hampir bisa tak kulit buah, biji dan sebagainya, itu kan dibuang kan. Kalau seandainya habis buah 10 kilo, berarti anggap aja jadi 40 porsi. 40 porsi kalau harga 5.000 berarti 200.000. Untungnya dia paling banyak kan 100.000, betul atau tidak? Sekarang saya buat, ampasnya itu anggap aja 10 kilo, tinggal ditambah air kelapa berarti tambahnya 40 liter. Jadinya berapa? 50. Bapak Ibu olah jadi ZPT buah atau ZPT daun, ZPT buah lah karena bahannya dari buah. Dengan harga 40.000. Ketemu berapa Bapak Ibu? Ini kali ini berapa ini? Ini tambah ini ya betul 50 ya. Berarti ketemu berapa ini? Ya betul 2 juta ya. Saya mau tanya, yang jual ngotot itu dapat 200.000. Bapak Ibu cuma ambil sampahnya dapat 2 juta. Adil atau enggak adil harusnya? Saya diprotes orang, ujung-ujungnya kok ngajari duit semua toh Pak? Ya bukan gitu. Siapa yang mau itu yang berhasil. Kalau punya sampah terus dibiarkan ya susah. Lah kayak pepaya. Kalau pepaya harga murah ya ditampung toh Pak. Loh kalau enggak laku ya lupakan saja. Buat aja setampungan sebanyak-banyaknya. Kalau enggak laku sini saya terima harga 500 gitu loh. Buat sebanyak-banyaknya. Setelah ditampung jadi pupuk. Kalau namanya kelas ZPT itu minimal di 40.000. Lah nanti pernah enggak harga pepaya 40.000? Saya jamin sampai tidak akan pernah harga buah pepaya harga 40.000. Terus seandainya enggak bisa untuk itu untuk apa? Jadikan pakan ayam. Pepaya itu rasanya apa Bapak Ibu? Ayam suka enggak kira-kira? Enggak usah disuruh, dia mau, seneng. Tinggal diolah, campur dedak, campur apa. Supaya awet, masukkan drum, kasih air. Kalau seandainya pengawetan biasa pakai air leri, Pak air lerinya berapa? 5 ton. Ya jangan pakai air leri semuanya, pakai air dicampur dedak padi. Itu sudah jadi air leri. Dedak padinya berapa persen? 2%. Jadi per ton 20 kilo. Itu sudah jadi cuka. Masukkan di situ pepaya, Bapak cek, Bapak Ibu percek ya. Masukkan di situ pepaya, biarkan 2 tahun tetap pepaya. Warnanya enggak berubah, rasanya berubah. Warnanya enggak berubah. Gimana? Tapi nanti bisa dipakai untuk bikin nutrisi. Bisa untuk nutrisi, bisa untuk pakan, bisa untuk macam-macam. Jadi itu diawetkan. Mas tolong beli. Mumpung pas murah sebanyak-banyaknya. Bilangnya begini, daripada enggak laku sini tak ganti gitu loh Mas. Kayak orang baik kan. Padahal dalam hati, oh saya bahagia sekali beli 500 dijual 40.000. Karena apa? Percayalah nanti ketika harga pepaya naik, orang-orang berlomba-lomba buat pepaya lagi, betul atau tidak? Ketika mereka membuat lomba-lomba tanam pepaya lagi, butuh enggak pupuk untuk pepaya? Butuh, nanti belinya kesampaian. Sampai dalam hati dulu dia jual 500, sekarang dia beli 40.
Ya, tapi gini ya, harga itu terserah Bapak Ibu ya. Kalau boleh ya selevel murah lah, boleh lah. Terus yang pertama tadi, gimana tadi yang pertama tadi? Ayam baik. Ayam pelung itu ayam kampung atau bukan ya? Kampungnya Jawa Barat kan? Enggak masalah, Pak. Oh ya, saya lupa kemarin ngasih peraturan. Bapak Ibu, ini peraturan. Kan banyak orang komen di YouTube saya, kalau ayamnya mati bagaimana jadi kubur? Yang betul adalah ayam dilarang sakit. Tolong di kandang dikasih tulisan ya besok ya, penyakit dilarang masuk. Arti penyakit dilarang masuk itu nomor 1. Kalau Bapak Ibu sudah mulai ayam, jangan datangkan ayam. Saya ulangi ya, kalau Bapak Ibu sudah mulai dari 10 ekor ayam, tidak boleh mendatangkan ayam lagi. Karena apa? Ketika ayam baru ini datang, Bapak Ibu belum tahu caranya, itu yang dia datang itu bukan datang ayamnya juga, sak penyakitnya juga dibawa. Itu nomor 1. Yang nomor 2, tamu boleh lihat, tidak boleh pegang. Pak, masalahnya yang saya pelihara ini ayam maduan Pak, jadi kalau keluar mesti dipegangi orang, yaitu resiko. Karena itu saya tidak nyarankan ayam maduan. Ayam kampung saja, ayam kampung tidak perlu dipegang kan? Boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Terus yang ketiga, minum jamu sebelum sakit. Jangan ngobati ayam pada waktu sakit. Jelas ya, jamu dasar kuteja, kunyit, temulawak, jahe. Kalau mau lebih lengkap kasih lempuyang, kasih macam-macam boleh. Jangan kunci saja ya, tolong kunci jangan diikutkan di situ. Nanti rapat semua ayamnya. Singset semua nanti. Tidak jadi gemuk nanti ayam ini, jadi sispek nanti. Kunci tolong dihindari. Yang lain-lainnya boleh. Terus yang berikutnya lagi, Bapak Ibu kalau makan ayam, ini saya minta maaf ya, kata ini ternyata tidak kebagian ayam organik karena untuk besok tidak cukup ternyata ayam kita. Biasanya setiap angkatan itu ada stok. Ini ayamnya terlalu kepotong gara-gara kemarin hari raya Pak, minta maaf. Jadi gini ceritanya, Bapak Ibu kalau motong ayam itu dibumbui enggak setelah dipotong? Pasti kan? Besok ketika Bapak Ibu sudah pelihara sendiri, ayam itu sudah dibumbui waktu dia hidup. Apa yang membedakan ayam kita dengan ayam di luar adalah dipotong, dicuci, digoreng tanpa bumbu. Dan di situ rasanya sudah seperti dibumbui. Itulah bedanya ayam yang Bapak Ibu nanti pelihara dengan cara kita. Kalau sudah begitu, kalau ada orang tanya ini ayamnya Bapak Ibu tahu. Terus yang berikutnya lagi yang keren satu, konsumen kira-kira tahu tidak membedakan kalau begitu? Wah ini kok beda ya ayamnya ya, beda rasanya ya dengan ayam-ayam di luar. Jadi kira-kira dia mau lari tidak kalau begitu caranya? Tidak akan pernah lari. Saya minta tolong, seandainya satu desa pelihara ayam modelnya sama semua, karena yang buat pabrik jamu Bapak Ibu, berarti ayamnya sama semua tidak rasanya? Sama. Itulah kualitas terjaga. Nah kalau ini satu desa yang sama-sama nanti dikasih peraturan di luar, ayam tetangga desa dilarang masuk. Terus kenapa sih buat harus pakan mandiri? Ini ada rahasianya juga Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau beli pakan konsentrat di toko, yang beli Bapak Ibu aja atau banyak orang? Semua orang. Yang datang ke situ orang pelihara ayam atau bukan? Nah, saya minta maaf. Yang datang di situ kan rata-rata orang yang punya ayam. Penyakitnya kira-kira dari kandang kan ke toko juga kan. Itu nyebar di karung-karung pakan Bapak Ibu. Apalagi yang ngirim truknya tadi itu dari pabrik pakan ke kandang, ke kandang, ke kandang, ke kandang. Jadi seringkali dilupakan peternak. Ayam saja itu loh sudah saya jaga semuanya, kenapa bisa sakit? Saya cuma satu pertanyaannya, pakannya beli di mana? Beli di toko pakan, ya sudah. Apalagi bukan beli karungan lagi, beli eceran lagi. Kontaminasinya ada enggak kira-kira? Banyak. Karena itulah slogan saya, mandiri pakan.
Supaya apa? Penyakit dilarang masuk. Jadi yang membuat ayam kita sakit siapa? Karena kita membiarkan ayam kita sakit. Bisa dipahami? Kalau begini ceritanya Bapak Ibu, saya minta maaf. Saya pelihara ayam tahunan, puluhan tahun. Tidak pernah kena sakit. Ayam saya sakit itu pertama tahun 2010. Pada waktu kambing saya mati semua, bebek 3.000 mati semua, puyuh 20.000 mati semua. Itu aja yang buat saya shock. Saya pelihara bebek dari 10 ekor sampai jadi induk 4.000 Bapak Ibu. Itu habis, waktu itu kena flu burung. Habis bebeknya habis, puyuhnya juga habis. Setelah puyuh, kambingnya juga habis. Itu yang buat saya tidak kuat untuk mengajar pertanian sejujurnya. Jadi miliardernya gampang. Bapak Ibu punya bebek 4.000, bebek saya punya packing waktu itu, besarkan packing. Itu sudah besar omsetnya. 4.000 itu setiap bulan itu bisa minimal 40.000 telur. Kita buat DOD itu minimal di 30.000 setiap bulan. Jadi miliardernya gampang, itu hanya ditempuh setahun kalau dari induk bebek. Tetapi untuk kuat di sana itu berat. Pakan setiap bulan tidak cukup 60-70 juta soalnya. Ada macetnya sedikit Bapak Ibu, kita roboh. Karena dari sanalah saya selalu ngotot, mulai dari yang kecil tanam sendiri. Waktu itu saya belum tanam sendiri, semua beli. Begitu semua beli, ternyata saya membuka pintu untuk kesempatan penyakit itu masuk selebar-lebarnya. Nah, karena itulah saya tekankan kemandirian itu betul-betul dijaga. Kalau sudah pelihara ayam, pelihara ternak, pelihara pakan. Terus ini jalan kaki kanan kiri melangkah bersama-sama. Itu baru berhasil. Bisa diterima ya di sini ya. Kalau masih 10 tenang saja. Kalau mati kan masih ikhlas, paling 500.000 hilang. Kalau sudah ditambah 1.000, nah ini yang agak berat Bapak Ibu. 10.000 itu sudah terasa loh, 500 juta. Oke, bisa diterima? Apalagi? Tidak ada masalah. Minimal 100 meter. Tapi yang penting satu, pegawainya ayam potong jangan megang ayam sampean. Nanti gini Mas, sampai kalau fokus di ayam pelung, fokus pelung, enggak apa-apa. Kembangkan terus. Grup kita ribuan orang. Nanti waktu sudah tergabung di alumni, tolong diupload ayamnya. Nanti teman-teman kita sendiri yang butuh banyak. Ya, tapi ayam pelungnya ini tolong ya dijaga. Saya tidak perlu vaksin. Kalau Bapak Ibu tanya pakai vaksin enggak, saya tidak pernah pakai vaksin. Karena apa? Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Kalau pas ayam kita lemah, virusnya bisa kuat dan muncul penyakit di situ. Jadi kalau boleh, nanti kalau Bapak Ibu punya potensi apa, karena itu tolong ketika di grup aktif saja, supaya dikenal teman-teman yang lain. Kita ada banyak di grup. Nanti kita bantu promosi ya Mas ya, buat yang bagus, tapi jangan mahal-mahal ya. Karena yang beli saudara-saudara sendiri, gitu ya. Oke, mari yang lain dari sini. Mari Bapak ya, mari Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Santoso Pak dari Blitar. Baik Pak. Kemarin saya itu kebingungan untuk baca pH meter Pak. pH meter, baik. Di situ kemarin saya tanyakan di tanah angkanya 7 kurang sedikit. Iya. Lalu saya lihat kelembapannya kok sampai mentok ke kiri. Terus yang saya tanyakan idealnya kelembapannya itu berapa? Baik. Sama idealnya pH berapa itu aja. Baik. Kalau pH standar Pak 5 sampai 7 sudah bisa. Kalau untuk kelembapan itu ideal ya di angka 80 Pak. Sampai 90% kelembapan. Tapi begini Bapak Ibu, pH itu penting. Tetapi jangan terpatok di pH. Kalau Bapak Ibu cuma bingung ngurusi meningkatkan pH, gampang. Tapi pH itu penting, tapi jangan terpatok di pH. Karena apa?
pH itu bukan jaminan. Kalau Bapak Ibu sudah terlalu lama gunakan pupuk kimia, kalau cuma naikkan pH, nanti larinya pasti ke kaptan, kapur pertanian. Dan itu hanya kamulase. Itu hanya membuat Bapak Ibu terhibur. Menyelesaikan masalah tidak. Menambah masalah. Tanahnya tambah tajam. Tanah tajam itu begini loh Bapak Ibu. Tanah yang subur, tahu tanah subur Bapak Ibu? Tanah kami di sini hampir sekarang sudah semua subur, hampir. Yang tanah-tanah sudah cukup setahun sudah hampir subur semua. Cacing hidup, serangga hidup, Bapak Ibu pegang dia tidak tajam. Tetapi kalau tanah yang pakai kimia, tanahnya tajam. Ketika dia kering itu sirpian, dia tajam. Nah, landep lah ya. Nah, caranya bagaimana? Tidak ada cara lain. Yang membuat tanah subur itu mikroba, bakteri. Jadi kita buat pembenah tanah itu Bapak Ibu bukan dia nyangkul tanahnya, tapi dia mengurai zat-zat residu di dalam tanah, diolah dan jadi makanan supaya tanah itu terbuka. Sehingga apa? Tanpa disuruh pH-nya netral sendiri. Contoh, saya kasih contoh. Lahan gambut. Lahan gambut pH bisa 4. Bisa 3,5. Padahal minta maaf isinya ini semua kompos. Tapi ditanami ya tidak akan hidup pH-nya segitu. Tetapi ketika ini diurai maka kompos ini akan menjadi nutrisi dan pH secara otomatis terbuka. Ketika udara sudah masuk, bakteri hidup, terjadi proses. Dan itu membuat tanah menjadi gembur. Gemburnya tanah begini. Contoh, ketika kita berikan tanah yang padat begini, kemudian kita kasih pembenah tanah ini akan naik sekitar 1 cm. Dan dia akan mulai lembut, gembur di atas. Ya, ngongkrok ya, orang Jawa itu seperti itu. Nah nanti lama tanah itu akan hidup. Bapak Ibu nanti kalau sudah lama betul di sektor organik, Bapak Ibu akan tahu tanahnya hidup gitu ya. Bukan tanah hidup jalan-jalan, bukan loh ya. Bahaya, tanah hidup itu hidup, ada kehidupan di dalamnya. Dan kehidupan itulah yang memberikan makanan bagi tumbuhan. Pupuk itu bukan makanan. Jadi kalau pupuk kimia memang itu adalah dikasih langsung diserap. Nah, yang menjadi makanan tanaman adalah hasil dari tanah, itu mineral dan sebagainya diolah oleh mikroba, kemudian itu menjadi makanan yang siap saji. Karena itu banyak orang protes juga. Kalau di pupuk organik Bapak Ibu, standar NPK itu cuma 2%. Banyak orang bandingkan, loh Pak kalau NPK Mutiara kan 16. Kalau pakai organik kok cuma 2 standarnya. 2% tapi terserap sempurna, itu lebih bagus dari 16% tidak terserap sempurna. Begitu ceritanya. Bisa dipahami Pak ya? Nanti usahakan begini, pakai indera ke-6 Pak. Indera ke-6 itu begini, setelah Bapak tahu tanahnya, Bapak masukkan jari. Diangkat. Kalau ini masih penuh dengan tanah, itu berarti tanahnya masih lengket. Kalau tanah yang betul-betul bagus dimasukkan celuk, diangkat kayak oli. Lumpur padi Bapak Ibu, kalau sudah tanah itu sudah pakai pembenah tanah 1, 2 kali, 3 kali, Bapak Ibu menginjak ke situ kayak nginjak oli. Jadi kalis, tahu kalis ya? Rasanya itu beda, kayak buat adonan gitu loh Bapak Ibu. Saya juga punya pabrik roti, makanya saya juga pekerjaannya buat adonan gitu. Bisa gitu ya. Kalau tanahnya yang kering, dipegang gini remah gembur. Cek gini enggak padat, cek langsung hancur. Dingin ke tangan. Kalau mau jilat rasanya gurih. Nah, cek percaya deh gak dilakukan. Nah. Ayo mari yang lain lagi sini masih depan, oke tinggal 1 di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Nama saya Kustiono Pak. Pekerjaan petani, sampingannya ASN Pak. Alhamdulillah. Karena yang kami tangani semuanya petani. Jadi pekerjaan kami di sawah. Kemarin disampaikan petani-petani ini katanya dibawa ke sini supaya waras, Pak. Jadi saya pembinanya lebih tidak waras lagi berarti.
Ya, kami 2 tahun lagi pensiun. Rencana kami memang seperti putaran tadi, kami juga bertanam di pertanian, kadang padi, kadang jagung. Dan jagung PT itu kan pasti ada lanang wedok lek ngarani nggih. Iya. Ya, yang lanang itu tidak kami jual, kami ambil jagungnya, jagung Pak, jadi Sudah jagung. langsung jagung nanti kami proses. Dan selama ini kami sudah mencoba untuk ternak ayam kampung, itu sudah kira-kira ya lebih dari 10 tahun. Tapi kalahnya ada hamanya namanya nyambe. Jadi, Nah iya itu. lebih sulit itu memang. Dan kami pakai fermentasi empon-empon. Tadi sampaikan semua empon-empon. Jadi kalau kami menyampaikan kepada teman-teman pun juga empon-empon apa ae, kunir, jahe, kunci, laos dan lain sebagainya. Dan itu memang luar biasa Pak. Tidak pernah kena penyakit. Dan pernah dilempari ayam mati itu juga tidak ada pengaruhnya. Kemudian kami membuat sendiri campuran itu memang kami senang mencoba-coba. Saya buat dari katul, kemudian jagung itu yang dari jagung glondong itu saya Giling total. Pertanyaan apakah janggelnya itu mengganggu pencernakan nanti pada ayam itu. Kemudian kami campur dengan mie, kemudian kami campur dengan tepung ikan. Setelah itu saya fermentasi dengan campuran limbah dari rumah tangga. Karena setiap ada limbah rumah tangga saya bawa, saya masukkan ember, saya beri fermentasian dari empon-empon itu. Kemudian saya kalau sudah agak banyak, saya campur, kemudian saya pop anaerob ke situ. Kemudian kami terakhir ini menemukan kayu apu. Bisa kayu apu itu saya letakkan di kolam, udah menjadi banyak. Setelah banyak, kami bingung, saya buang. Setelah buang diambil oleh ayam itu. Kemudian setelah tahu, akhirnya itu saya pakai makanan ayam itu. Kemudian pertanyaannya, campuran dari fermentasian itu tadi dengan kayu apu itu tadi berapa persen? Kemudian pertanyaan kami lagi, apakah bisa katalis ini nanti kami campur dengan fermentasian dari empon-empon itu, sehingga bisa memperkuat atau mempercepat laju pertumbuhan ayam itu maupun fisik tanaman menjadi fisik ayamnya menjadi baik. Memang kalau rasa kami sudah mencoba di ikan Pak. Jadi kami punya kolam itu ikan patin yang sudah sekitar 2 tahun tidak kami ambil, tidak kami jual. Sementara untuk konsumsi teman-teman begitu ya, kalangan sendiri. Ini teman-teman petani yang sudah sudah mencoba rasanya memang enak. Ini Pak Kartiko ini dulunya tidak mau makan patin ini. Ketika saya beri mereka menjadi mau karena tanpa bau tanah. Ya. Itu dan sekarang kebetulan kami sudah mulai paten itu sudah mulai kami ada yang berminat itu kalau ke Blitar Bapak Ibu bisa mampir di rest area Serengat. Di sana ada namanya rest area Joglo Han Asto. Itu joglonya terbesar di dunia. Masuknya gratis, makannya juga gratis. Setelah makan harus bayar. Itu. Ya sekarang di sana mulai tahu bahwa produksi ikan patin enak begitu. Oke. Jadi itu pertanyaan kami Pak. Bagaimana katalis booster itu tadi kami campur dengan fermentasian dari empon-empon itu untuk segala ternak. Jadi
Itu aja, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini. Bapak Ibu begini, kalau Bapak sudah buat empon-empon semuanya, itu sudah betul. Lebih lengkap, lebih baik. Cuman kalau untuk penggemukan tolong hilangkan kata kunci ya. Kunci itu satu-satunya rempah yang membuat singset. Kalau ayam, kambing dikasih kunci nanti rapet semua, singset semua. Nah, itu untuk ibu-ibu aja. Terus yang kedua, sudah luar biasa Pak, yang Bapak lakukan sudah luar biasa. Kalau seandainya ditambah dengan katalis booster bisa. Hasilnya kan jauh lebih bagus. Jadi dosisnya kalau ayam 1 tetes untuk 20 ekor ayam. 10 sampai 20 ekor ayam, 1 tetes. Untuk pencampuran itu kan hanya kami berikan pada fermentasiannya itu. Betul, setelah sehingga, makannya, betul, ya, penggunaan. Jadi nanti tidak usah kami beri lagi, sudah campur sama itu. Betul, gitu. Betul, bisa. Jadi berapa nanti campurannya? Baik, jadi begini, Bapak hitung ayamnya. Terus yang kedua, Bapak akan hitung, seandainya ayamnya ada 20 ekor, berarti sehari pakan kurang lebih 4 kilo sampai 5 kilo karena kondisi basah. Berarti kalau 5 kilo, berarti dosisnya per 5 kilo bahan 1 tetes. Seandainya buatnya 1 tong yang 20 kilo, berarti butuh 5 tetes. Itu untuk katalis booster. Terus yang kedua, seandainya dicampurkan dengan apu-apu. Apu-apu Bapak Ibu semua tanaman air, genjer, apu-apu, eceng gondok, itu semua adalah termasuk filter. Dia menyerap semuanya. Kelebihannya apa? N-nya tinggi. Kekurangannya apa? Kekurangan di akar. Akar ini juga mengandung residu. Takutnya bakteri juga ada di situ. Kalau ayam kasih daunnya, kalau ikan makan akarnya. Apu-apu itu tidak pernah dimakan ikan. Tapi kalau untuk patin yang dimakan itu akarnya sebenarnya. Iya, itu katut. Karena di akar ini banyak sekali mikroba. Ini yang dimakan oleh ikan. Jadi kalau dinilai, nila kan bukan ikan ragus. Nila itu hanya makan di pinggir-pinggir akarnya. Daun dia tidak makan, tapi daun akan dimakan oleh angsa, bebek, ayam, dan sebagainya. Kalau seandainya lebih besar lagi bisa eceng gondok. Fungsi utamanya begini. Apu-apu itu Bapak Ibu seandainya sistem Bapak Ibu sudah lengkap nih. Sudah ada sapi atau sudah ada ayam, kemudian ada cacing di sini, ini dikasihkan ke cacing, cacing dikasihkan asola, asola dikasih sini, filter terakhir adalah apu-apu atau eceng gondok, baru terakhir kolam. Seandainya sistem ini sudah jalan bulat seperti ini sudah satu simbiosis mutualisme di sektor perikanan. Uangnya dari mana? Uangnya dari cacing menghasilkan, asola menghasilkan untuk pakan ikan, ikannya yang dijual. Eceng gondok kalau punya kambing, punya ayam, daunnya yang diambil, akarnya dibiarkan. Kalau akarnya sudah banyak diolah jadi kompos. Karena kompos, karena dia mengandung semua mikroba baik, maka ini akan menjadi pembenah tanah yang luar biasa. Dan akan menjadikan penggembur tanah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau petani tahu, ini loh dunia yang tidak ada habisnya. Kalau di sektor yang banyak air ini dijalankan, selesai. Pupuk enggak beli, pakan enggak beli, mesinnya uangnya ada, mesin pakannya ada, sudah enggak butuh siapa-siapa. Sebenarnya konsep ini yang saya ambil adalah konsep murni dari alam. Karena apa? Ingatlah baik-baik. Sebelum ada apa-apa, alam sudah luar biasa. Tadi loh kalau saya kasih contoh, kalau ada orang protes, masa bisa sih ikan cuma dikasih asola aja bisa gemuk gitu loh. Pernah ada waduk atau bendungan di desa Bapak Ibu? Dikasih makan enggak ikannya itu? Besar sendiri atau enggak ikannya? Siapa yang ngasih makan? Terus yang kedua rasanya itu enak. Kami pelihara ikan, slogan kami dulu pelihara ikan tanpa beli pakan. Itu tahun 2008 di Kalimantan Barat kita sudah melakukannya.
bersama Gubernur Kalimantan Barat kita sudah buat program ini. Ciri utama ikan yang makannya pakai azolla itu matanya dia bukan ke bawah tapi ke atas. Mendul. Jadi kalau Bapak Ibu bilang ini ikan makanannya apa, itu dari situ kita tahu. Rasa tidak bisa dibohongi, manis. Pak, Bapak sudah sampai level tertinggi, jadi saya lanjutkan sedikit. Setelah Intansari ini Bapak Ibu ada tempat yang kita bangun namanya rekreasi. Rekreasi itu terdiri dari dua kata, yang pertama re dan kreasi. Jadi setelah Bapak Ibu sudah punya semua ini, tujuan ending Bapak Ibu akan menjual semua di piring. Tidak lagi jual ikan, tidak lagi jual sayur, tapi jualnya di piring. Di piring itu apa? Ada menunya macam-macam. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan Pak Bambang tentang jus diabetes, jus kolesterol, jus asam urat, gitu kan? Nanti menunya di situ, menu kolesterol, menu asam urat, menu diabetes. Jadi orang bingung lah, wah ini saya diabetes, menu diabetes. Nah itu sudah satu paket. Nasinya pakai nasi merah, sayurnya penurun diabetes, jusnya jus diabetes. Orang akan bangga. Terus yang kedua, di tempat rekreasi ini ada ayam, ada kambing, ada ikan, ada sayur, ada padi, ada semua ada di sini. Begitu orang datang, mereka langsung ketemu dengan kata, wah ini yang saya cari. Siapa yang datang ke sini langsung bilang, wah ini saya juga kepingin buat seperti ini ada. Itu adalah rekreasi. Jadi orang datang ke tempat kita, Bapak Ibu, mereka bukan hanya rekreasi yang biasanya, bukan. Mereka punya ide-ide baru untuk berkreasi. Jadi saya minta maaf, pengunjung kami di sini Bapak Ibu, kalau ini Bapak Ibu tahu enggak tempat wisata kami berpagar enggak ini? Masuk dari mana bisa enggak? Ditanyain enggak kira-kira? Tidak. Hanya orang yang dari luar aja yang bayar tiket. Kalau satu kecamatan ini yang sudah tahu mereka tidak bayar tiket. Orang luar aja yang sudah tahu mereka datang sebelum jam 7, sebelum karyawan datang. Tujuannya apa? Ini rumah mereka. Ingat baik-baik, pekerjaan tertinggi adalah ibadah, setuju atau tidak? Ketika orang disenangkan, bukankah kita juga sedang menyenangkan penciptanya? Nah, itu caranya bisnis. Kami Bapak Ibu di tempat kami, di pusat, saya nyebutnya pusat itu di tempat kami yang di pusat ya. Orang beli sayur itu bukan kita yang panen. Mereka panen sendiri. Siapa cepat dia dapat. Panen itu 1 meter saya jual cuma 5.000. Motong kangkung sendiri, nyabut sawi sendiri. Tahu-tahu uang ditaruh gitu aja. Yang beli siapa? Ya bakul-bakul pinggir-pinggir tempat kita. Jam 5 siapa dapat, siapa cepat dia dapat. Jam 8 sudah bersih sayur ini. Kenapa kok begitu? Karena yang kita jual bukan barang biasa. Kalau Bapak Ibu membuat barang biasa, kata-kata organik biasa, hidroponik atau konsep-konsep yang modern sekarang, yang bukan yang standar, yang sebenarnya, Bapak Ibu tidak akan memberi dampak apa-apa. Tetapi ketika Bapak Ibu membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berarti, sesuatu yang berguna, bukan Bapak Ibu yang cari orang akan cari Bapak Ibu. Cuman siap-siap aja lah, 1 minggu 2 kilo kopi gitu aja lah. Ada triknya, saya kasih trik, saya kasih rahasia. Ketika kami membuka tempat rekreasi, Bapak Ibu hampir semua dulu gratis. Tapi saya dulu jual warung kopi. Sudah buat tempat rekreasi gratis itu loh, saya masih bisa jualan kopi harga 3.000 itu dapat 30 juta 1 bulan. Karena rezeki itu ada yang kirim. Terus yang kedua, buat tempat kita itu adalah sesuatu yang rekreasi. Jadi tujuan utama kita orang datang, orang lihat, orang kan berkata, saya bisa buat seperti ini. Jadi saya minta tolong, walaupun punya uang, jangan terlalu mewah buatnya.
buatkan sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, semudah mungkin orang lihat dan orang belajar. Bukan untuk pamer, kita bukan untuk wah, kita bukan untuk hebat-hebatan, tapi kita sedang mengajar banyak orang. Setuju kira-kira? Kalau boleh pas ada tetangga maku-maku kandang gitu loh. Action maku-maku kandang gitu loh. Kenapa? Karena saya pengangguran, jadi saya membuat kandang sendiri. Jelek-jelek, enggak apa-apa. Tapi itu mengedukasi orang. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya minta tolong cuma satu. Ilmu itu tidak bisa diomongkan. Tapi ilmu itu diteladankan. Karena itu guru adalah seorang teladan. Jadi goal terakhir kami sampai di kata rekreasi. Nanti Bapak Ibu jualnya makanan semua di situ. Dan begitu orang sudah tahu itu, mereka bawa sayur, bawa semuanya. Dan itu adalah berkah yang kita bagikan. Kalau saya jualan obat saya tidak senang Bapak Ibu. Kenapa saya tidak senang? Karena tidak membuat kenyang. Tapi kalau saya jual makanan saya senang sekali. Karena apa? Minimal setelah makan orangnya bayar itu ikhlas. Karena sudah kenyang. Paham maksud saya? Mau seperti ini kira-kira? Saya minta tolong kerjakan. Nanti saya yakin pulang dari sini nanti masih ada yang tanya, Pak mulai dari mana? Masih ada yang mau bertanya mulai dari mana? Mulai dari yang ada. Setuju ya? Ini jam berapa Bapak Ibu? Oh masih ada, baik mari. 1, 2, 3, 4, 5 lagi, oke. Mari 5 lagi. Jam berapa? Sudah lewat ya. Pak satu dulu nanti setelah makan enggak apa-apa ya. Tenang dulu. Terima kasih Pak Bayu. Saya Sudaya dari Jember Pak. Baik Bapak. Saya sering lihat YouTube Pak Bayu itu sering memperagakan ini tentang alga Pak. Baik Pak. Jadi memang saya ancam istilahnya ya. Saya baru bisa tanya nanti kalau sudah nyampe di pelatihan ini. Oh, gitu. Nah, mumpung ada kesempatan ini Pak, itu bagaimana cara proses alga yang satu, yang kedua untuk membuat pupuk dari alga itu syarat-syaratnya apa saja. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Bapak tahu alga tapi ya? Alga itu Bapak Ibu itu kan bahasa keren aja, Sankorela, terus habis gitu ya macam-macam ya alga ya. Tapi yang paling banyak digunakan, alga itu sebenarnya apa sih? Fitoplankton. Klorofil, fitoplankton. Jadi Bapak Ibu kolam yang warnanya hijau ini adalah alga. Itu intinya. Tetapi makanan ke depan orang bukan makan nasi. Orang akan makannya di sini. Rata-rata adalah korela. Nah, korela ini cara buatnya apa? Untuk sementara, ini untuk ngedukasi. Jadi ambil air kolam, Pak. Dikasih makanan. Kalau di pabrik korela sendiri makanannya pupuk kimia. Ini jujur, TSP sama urea. Tetapi kalau karena kita sudah bisa membuat sendiri, makanan bagus apa? Air beras. Tapi secara rutin. Terus yang kedua disaring. Setelah disaring pakai kain yang paling halus Pak. Disaring itu nanti jadinya, Bapak pernah nyipon enggak? Nyipon kolam pernah enggak Pak? Nyipon itu nguras kolam dari bawah. Nah, ada endapan lumpur kan Pak ya. Lumpur itu ada dua. Lumpur itu berasal dari kotoran ikan dan berasal dari alga yang mati. Nah, kalau alga yang mati warnanya hijau gelap kehitaman. Kalau warnanya hitam keputihan sedikit itu kotoran ikan. Nah, tapi kalau alga warnanya hijau hitam gelap.
Nah, ketika Bapak sudah saring nih yang atas, seandainya begini, yang pertama keluar kan kotoran, setelah kotoran kan baru alga keluar. Nah, setelah dijo ini kemudian disaring. Nah, disaring ini Bapak masukkan dalam ember yang 20 kilo, Pak. Ini baru dikasih bakteri. Bakterinya ada 3 yang dibutuhkan. Karena alga itu mengandung lemak, berarti kita butuh bakteri yang mengurai lemak. Bakteri pengurai lemak terhebat itu di mana? Di lemak yang paling sulit diurai. Bapak pernah bersihkan tempat cuci piring? Saluran pembuangan itu ada enggak yang warna coklat? Terapung, betul ya? Putih coklat itu ya. Bentuknya ya keras tapi empuk, betul ya? Ambil itu sekitar 1 sendok makan. Terus yang kedua, karena alga ini lengkap, kita butuh pengurai untuk menghasilkan N, menghasilkan P. Paling bagus Bapak bisa gunakan dari rumen sapi. Ambil kurang lebih sekitar 1 gelas lah gitu. Terus yang ketiga, karena ini mau dijadikan pupuk, kita perlu bakteri pengurai terbaik. Paling gampang ambilkan humus bambu. Nah, 3 bahan ini yang kita ambil adalah bakteri pengurai lemak, bakteri pembuat protein, dan bakteri pengurai menjadi kompos. Sehingga apa? Ketika ini difermentasi, dibiarkan ditutup gitu aja, ini akan sudah jadi nutrisi. Nah, ketika ini diberikan ke tanaman, ini menjadi makanan yang luar biasa bagi tanaman. Nah, Bapak, Ibu, saya membuat alga ini untuk percontohan. Karena apa? Yakin 5-10 tahun ke depan ini akan menjadi makanan utama setiap orang. Karena orang saking takutnya, mereka sudah bukan lagi makan piring, tapi mereka cuma makan kapsul. Makanan astronot semua model seperti ini. Jadi makan sehari cuma butuh 20 kapsul ya sudah selesai. Dan ini untuk makanan ke depan. Tapi tolong latih dulu ya, main-main dulu. Jangan untuk manusia dulu ya, ini kontaminasinya terlalu besar. Kalau untuk yang manusia nanti kalau sudah bisa beli benih yang bagus baru pakai itu. Supaya tidak terkontaminasi. Intinya satu yang dibutuhkan panas. Makanannya air beras saja Pak cukup. Bisa diterima kira-kira? Untuk rumen sapi itu yang bentuk cair. Kotoran apa yang cair Pak? Gini, rumen sapi itu begini, ketika sapi dipotong Pak, kan ada di lambungnya babat. Nah ambil yang airnya itu. Terima kasih Pak. Baik. Bapak Ibu silakan makan dulu, kita akan soma nanti. Kita masih ada waktu masih. Nanti setelah praktek biasanya masih masuk kelas dulu, kita selesaikan yang belum selesai. Oke silakan makan siang soma.